وأنا بين إيديك محتاجة إيه، في حاجة أكبر من كده، وأنا عمري كنت أحلم في يوم أعيش حياة بالشكل ده. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Anandaku semua? Baik, Bu. Baik, Bu. Alhamdulillah, semoga kabar Anandaku semua selalu baik, selalu sehat, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih Nak, pada kesempatan kali ini Anandaku semua sudah bergabung. Sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, saya meminta kepada Ananda Nita Sartika untuk memimpin doa agar pembelajaran kita mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silahkan Nanda Nita. Baik teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sifri ilman warzuqni fahman. Ibu akan melakukan presensi. Silahkan didengar namanya. Nita Artika. Hadir, Bu. Oke, hadir. Syara. Sri Wahyuni. Hadir, Bu. Elvi Alfiana. Hadir, Bu. Sinta. Hadir, Bu. Sebelum kita lanjut, siapa yang bisa memberikan quotes untuk hari ini agar pembelajaran kita lebih bersemangat lagi? Baik, Ibu. Quotes saya hari ini, jadilah pribadi yang selalu siap menghadapi tantangan yang datang padamu. Motivasi ini saya kutip dari B.J. Habibie yang merupakan salah satu tokoh idola saya. Luar biasa ya quotes yang diberikan oleh Nanda Sasmita, kutipan dari B.J. Habibie. Jadi hari ini kita akan membahas masalah pokok ekonomi modern. Nah, di pembelajaran sebelumnya ada tidak yang masih ingat membahas tentang materi apa? Materi sebelumnya yaitu masalah pokok ekonomi klasik. Iya, jadi materi sebelumnya kita sudah membahas tentang materi ekonomi klasik. Nah, ada tidak dari Anandaku semua yang tahu ada berapa masalah ekonomi klasik ini? Ekonomi klasik ada 3, yaitu masalah produksi, masalah distribusi, masalah konsumsi. Jawabannya tepat sekali, Nak. Jadi Ananda semua masih memperhatikan dan masih mengingat materi sebelumnya. Ibu akan menyampaikan kompetensi dari kita hari ini. Yang pertama itu ada menganalisis masalah ekonomi dalam sistem ekonomi. Yang kedua ada menyajikan hasil analisis masalah ekonomi dalam sistem ekonomi. Kemudian tujuan pembelajaran kita hari ini melalui model problem basic learning, media pembelajaran berupa PPT, video pembelajaran, dan LKPD. Anandaku semua dapat terlibat aktif selama proses belajar mengajar berlangsung. Indikator pencapaian kompetensi kita hari ini, yang pertama mengidentifikasi permasalahan pokok ekonomi modern, menganalisis permasalahan pokok ekonomi modern, dan mempresentasikan hasil diskusi yang akan kita lakukan di pembelajaran sebentar tentang masalah pokok ekonomi modern. Ibu akan memutarkan sebuah video. Silahkan Anandaku simak. Siapa yang bisa mengemukakan pendapatnya? Ya, Bu. Yang bisa saya simak dari tayangan
video terkait dengan masalah pokok ekonomi modern, yaitu perusahaan melakukan inovasi bakpia dengan memberikan varian rasa selai salak. Tidak yang lain yang bisa membukakan tempatnya terkait masalah pokok ekonomi modern yang ada dalam tayangan video tadi. Baik Bu, pendapat saya Ibu yaitu pihak perusahaan mengadakan rapat untuk memecahkan masalah inovasi pada produk bakpia untuk menarik lebih banyak lagi konsumen. Memilih salah satu jenis salak yang akan digunakan, memutuskan beberapa banyak yang akan diproduksi dan dilanjutkan ke pemasaran yang dititipkan ke supermarket. Masalah pokok ekonomi modern itu terdiri dari 3 hal seperti yang Ibu jelaskan tadi, Nak. Di antaranya barang dan jasa apa yang harus diproduksi, bagaimanakah cara memproduksi barang dan jasa tersebut, serta untuk siapa barang dan jasa tersebut diproduksi. Ketiga masalah tersebut kemudian diberi istilah what, how, dan for whom. Yang pertama, ada barang apa yang akan diproduksi. Nah, upaya menentukan apa yang akan diproduksi merupakan masalah pokok dan penting dalam ekonomi modern. Sebab selain jumlah sumber daya yang ada terbatas, apabila salah dalam menentukan apa yang akan diproduksi, bisa-bisa berakibat pada kerugian bahkan kebangkrutan bagi produsen. Kita lanjut ke masalah kedua, ada permasalahan ekonomi modern tentang bagaimana cara memproduksi. Maksud dari masalah ekonomi ini, apabila produsen sudah menentukan apa yang akan diproduksi, langkah berikutnya adalah memikirkan bagaimana cara memproduksinya. Cara produksi ini, Nak, erat kaitannya dengan cara mengombinasikan sumber daya atau faktor produksi yang dibutuhkan untuk memproduksi suatu barang dan jasa. Jadi, memilih cara dan teknologi yang dipakai itu sangat penting dalam proses produksi. Produsen perlu memilih cara produksi yang paling sedikit membutuhkan biaya agar barang dan jasa yang dihasilkan bisa dijual dengan harga relatif murah dan bisa bersaing di pasaran. Lanjut ke masalah yang ketiga, untuk siapa barang-barang tersebut diproduksi atau yang biasa diistilahkan dengan for whom. Nah, masalah pokok ekonomi modern yang satu ini itu berkaitan dengan cara pendistribusian barang dan jasa ke dalam pasar hingga sampai pada konsumen. Dengan kata lain, masalah ekonomi ini meliputi pertanyaan siapa yang membutuhkan barang tersebut dan siapa saja yang bisa menikmati hasilnya. Jadi, produsen harus berpikir untuk siapa barang-barang yang diproduksi ini, maka bisa berguna untuk semua kalangan atau di kalangan tertentu saja. Selanjutnya, Ibu akan membagi kelompok untuk mendiskusikan masalah yang akan Ibu putarkan lewat video pembelajaran yang akan Ibu putarkan sebentar. Silakan Anandaku berdiskusi setelah menyimak video pembelajaran berikut. Nah, ini pembagian kelompoknya. Silakan Anandaku membuat grup diskusi di WA dan memasukkan Ibu di dalamnya sehingga Ibu bisa memantau jalannya diskusi apabila kalian melakukan diskusi sebentar. Silakan disimak, Nak. Video karyawan pusat perbelanjaan di Depok, Jawa Barat yang menangis viral di media sosial. Para karyawan menangis karena di PHK oleh manajemen dengan alasan perekonomian yang terdampak pandemi corona. Dalam video yang beredar di media sosial, para karyawan menangis lantaran di PHK pihak manajemen. Ketua Unit Serikat Pekerja membenarkan video yang beredar ini terjadi di saat para karyawan mengetahui telah di PHK. Ironisnya, para karyawan diberi pesangon tanpa mempertimbangkan durasi masa kerja. Jumlah pekerja yang di PHK mencapai 300 orang. 120 diantaranya karyawan tetap dan sisanya pekerja dari supplier. Toko Ramayana Depok akan tutup selamanya untuk total. Dengan status pekerjanya di PHK sepihak. Ibu beri waktu 15 menit untuk berdiskusi. Ibu akan memantau langsung di setiap grup diskusi dan Ananda keluar. Silahkan, Nak, berdiskusi.
Silakan presentasi untuk ketiga kelompok. Waktu kita sudah selesai, jadi saya persilahkan kepada kelompok produksi untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu tentang kelompok produksi. Yang pertama itu yang ke satu masalah yang ada pada video pembelajaran terkait masalah pokok ekonomi modern, yaitu masalah yang muncul pada video adalah masalah kebangkrutan akibat COVID-19 yang mengakibatkan banyaknya perusahaan besar mengalami kerugian. Kok distribusi kelompoknya Nanda Sinta? Bu, hasil diskusi dari kelompok distribusi yaitu masalah yang ada pada pembelajaran terkait masalah pokok ekonomi modern, yaitu kerugian besar yang dialami oleh toko Ramayana di tengah pandemi COVID-19. Yang pertama, apa yang akan diproduksi dan berapa banyak? Ramayana tidak mampu membanting setir dari produk pakaian ke produk yang lebih dibutuhkan oleh masyarakat. Ya, semangat sekali anak-anakku melakukan diskusi, kompak sekali. Dari kegiatan pembelajaran kita hari ini, Nak, apa Anandaku ada yang kurang jelas atau ada yang ingin tanyakan? Bagaimana cara produsen pakaian atau sepatu mengatasi gulung tikar akibat pandemi tetap itu berhasil, sementara penjualan barang produksi tersebut terus menurun. Oke, Nanda Syahra angkat tangan. Silahkan Nanda Syahra. Baik Ibu, cara mengatasinya yaitu dengan produsen beralih profesi atau menciptakan barang baru yang saat ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Oke, jadi jawaban yang diberikan oleh Nanda Syahra juga luar biasa. Mungkin itu Nak penjelasan dari Ibu. Apa masih ada dari anak-anakku sekalian yang ingin bertanya? Tidak Ibu. Tidak Bu. Karena tidak ada lagi yang bertanya, Ibu meminta salah satu dari anak-anak sekalian untuk membuat kesimpulan. Baik Bu, kesimpulan pembelajaran hari ini yaitu yang akan diproduksi, 2 syarat produksinya, 3 untuk barang diproduksi. Kesimpulan yang luar biasa yang diberikan oleh Nanda Sri Wahyuni. Ibu mengulang kesimpulan yang memberikan penguatan di bagian kesimpulan. Jadi kesimpulan untuk pembelajaran kita hari ini, pembelajaran masalah pokok ekonomi modern itu siapa barang tersebut diproduksi. Ya, biasanya identitas sebagai forward. Nah, inilah kesimpulan dari masalah pokok ekonomi modern yang sudah kita bahas pada pertemuan kali ini. Dibubarkan kelompoknya. Silakan anandaku mengerjakan LAPD penilaian kognitifnya. Silakan anandaku mengirim di grup WA kelasnya masing-masing ya. Untuk menutup pembelajaran kita hari ini, Ibu meminta kepada Nanda Nita sebagai ketua kelas kita untuk memimpin doa untuk menutup pembelajaran kita hari ini. Silakan Nanda Nita. Baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri rangkaian ini, kita membaca doa sesuai keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih Nanda Rita sudah memimpin doa untuk teman-temannya. Tetap semangat Nak mengerjakan tugas-tugas sekolah meskipun masih dalam pandemi. Tetap Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.